kurangi apa yang sudah tertulis dalam kitab nubuat ini, maka akan dikurangi haknya untuk mendapatkan buah dari pohon kehidupan dan hak untuk masuk ke dalam kerajaan Elohim. Nah, ini ada nih ketetapan. Masalahnya Pak, di dalam terjemahan LAI itu banyak sekali saya temukan kesalahan, bahkan hal ayat-ayat yang dikurangi. Ini saya kasih contoh Pak. Saya kasih contoh. Bapak buka dalam LAI itu Pak, ya. Misalnya Lukas 9 ayat 55 sampai 56 Pak. Bapak buka dalam LAI. Saya buka dalam Alkitab yang saya gunakan yang terjemahannya lebih merujuk kepada teks asli. Ya. Bapak buka Lukas 9 ayat 55 sampai 56. Sebentar ini kenapa? Lukas 9 ayat 55 sampai 56. Bentar ya, saya buka dulu ini punya saya ini. Terus salah pencet lagi. Bentar ya, saya buka terjemahan punya saya, yaitu Indonesian Modern Bible. Ada juga Indonesian Literal Translation, tapi saya lebih suka Indonesian Modern Bible karena bahasanya lebih sederhana. Bentar ya, saya buka dulu Lukas. Bentar ya. Lukas 9 ayat 55. Bapak sudah buka? Sudah. Sudah ya? Bapak perhatikan ya, saya baca dari punya saya, Bapak perhatikan apa yang berbeda. Ya, saya baca punya saya, Bapak perhatikan apa yang berbeda ya. Dari ayat 55 nih saya baca nih Pak ya, 55. Ini tetapi sebentar, izin Gabriel. Izin Gabriel. Kang Dito, ini biarin si Kristen belajar dulu ya. Karena dari kemarin saya ngomongin dia jangan pakai kata Allah lagi, tetap aja kekeh dia. Biarin sama si Gabriel dulu, dia dijelasin. Iya. Biarkan dia saya tatar dulu supaya dia tidak meninggalkan nama Tuhannya Islam, gitu ya. Nah, perhatikan Pak ya, saya baca dari ayat 55 Pak ya. Bapak perhatikan di kitab LAI ya, 55 ya. Tetapi dia berpaling dan menegur mereka, katanya, kamu tidak sadar sebentar. Oh ya. Ini biasa bacakan aja Pak. Ini Pak. Enggak apa-apa, yang LAI Bapak perhatikan aja, saya baca dari punya saya. Ya, untuk sebagai perbandingan. Ya, apakah ada yang kurang dari yang LAI itu dari ayat 55 Pak ya? 55. Tetapi dia berpaling dan menegur mereka, katanya, kamu tidak sadar roh apa yang ada padamu. 56 Pak. Ya, sebab anak manusia datang bukan untuk membinasakan jiwa manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Lalu mereka berangkat ke desa yang lain. Nah, pertanyaannya Pak, ada nggak di situ kata anak manusia yang datang bukan untuk membinasakan jiwa manusia, tetapi untuk menyelamatkannya? Ayat 56. Nggak ada. Lalu ini izin Pak, saya bacakan dulu ya. Lukas 9 ayat 55 sampai 56. Bapak dengarkan aja Pak ya. Saya ingin baca dulu. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ada yang kurang ini Pak? Iya, memang ada yang kurang Pak. Kalau Bapak lihat dalam bahasa Inggris, ini sama seperti yang saya baca Pak. Sama di dalam King James, sama seperti apa yang saya baca. Cuman LAI saja Pak yang menghilangkan kalimat ini Pak. Ini bahaya loh Pak. Ini tentang keselamatan Pak. Tentang keselamatan dihilangkan oleh terjemahan LAI. Boleh nggak Pak keselamatan dihilangkan dari dalam terjemahan ini? Nggak boleh aturannya Pak. Enggak boleh. Gitu Pak. Ini contoh. Nah, jadi Pak, kembali lagi. Masih mau gunakan kata Allah dan menggunakan terjemahan yang salah? Ya, kalau berpikir ya luas, ya saya tinggalkan aja. Tinggalkan. Berarti, itu Pak, berarti selama ini salah juga aku ya. Berarti Iya Pak. terdoktrin aku ini ya. Iya Pak. Nah itu dia. Nah kalau Bapak pakai Alkitab Sabda, di situ kan bisa ganti-ganti versi. Nah Bapak cari Indonesian Literal Translation 3, atau kalau Indonesian Literal Translation itu lebih ke bahasanya literal, baku, dan lebih ke kaku ya.
kalau saya menggunakan Indonesian Modern Bible, sebenarnya sama saja. Ya, tidak menggunakan kata Allah, menggunakan nama Yahweh, tetap mempertahankan nama Yahweh. Bedanya adalah IMB ini bahasanya lebih sederhana, tidak kaku, tidak terlalu baku, tetapi tetap merujuk kepada teks asli. Nah, Bapak bisa buka, cari tuh di situ. Ada Bapak bisa pilih mau Indonesian Literal Translation 3 atau Indonesian Modern Bible, sama saja. Contoh nih, saya buka dalam Kejadian 1 Pak ya, yang Bapak apa tadi ya? Dalam Kejadian 1 ya. Nih, bentar ya. Nah. Bentar ya. Kejadian 1. Nah ya, saya baca nih Pak ya, Kejadian 1 Pak ya. Di sini dikatakan begini Pak ya. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah ini Pak, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nih, Kejadian 2 misalnya lagi Pak ya. Sedikit Bapak juga. Ya, ya, Kejadian 2 misalnya di ayat 4 Pak ya. Kejadian 2 ayat 4 misalnya. Misalnya Kejadian 2 ayat 4 dikatakan begini Pak. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu bumi diciptakan, ketika Yahweh Elohim menjadikan langit dan bumi. Nah, namanya ada Pak di sini, Yahweh Elohim. Nah, gitu Pak. Ini terjemahan yang saya pakai. Gitu Pak. Sampai sini udah paham Pak? Izin Pak. Berarti dari Kejadian 1 ini juga kesalahan itu Pak. Ya, iya Pak. Tuh. Kesalahannya di mana tuh Pak? Ya kata Allah tadi Pak. Iya juga ya. Kata Allah tadi. Nah ini Kejadian 1 ayat 2 Pak. Kejadian 1 ayat 2 Pak juga ada kesalahan Pak. Kalau Kejadian 1 ayat 2 dalam terjemahan LAI kan di situ roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, betul ya? Betul Pak. Nah, Kejadian 1 ayat 2 dalam terjemahan yang saya pakai di sini dikatakan begini. Bentar ya, saya buka dulu. Bentar. Kejadian 1 ayat 2 dikatakan begini Pak. Bumi belum berbentuk kosong dan kegelapan ada di atas permukaan samudra raya. Roh Elohim mengeram di atas permukaan air. Mengeram ini artinya menaungi atau melingkupi atau menutupi seluruh bumi. Karena Tuhan itu Pak nggak kayak Casper Pak, melayang-layang Pak. Tuhan itu dia melingkupi seluruh dunia ini. Makanya dalam Yesaya kan dikatakan apa? Bahwa langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Masa kalau bumi adalah tumpuan kakinya tapi dia malah melayang-layang di atas air Pak? Iya juga Pak, benar juga kira. Nah, itu dia. Nah, itulah Pak. Jadi sekarang Bapak, kalau Bapak sudah sadar, maka tinggalkan terjemahan yang salah, karena terjemahan yang salah membawa pemahaman yang salah. Gitu Pak. Pernah diskusi juga sama debater kita Kristen juga. Katanya kata Allah itu merujuk kepada Elohim. Itu Jangan katanya dong, jangan katanya Ya, dong. saya Baca dong harusnya. belajar dulu. Nggak ada Pak. Jadi gini, kata Elohim kalau mau diterjemahkan secara jujur ke dalam bahasa Indonesia, artinya itu Tuhan atau sesembahan. Itu Pak, kalau mau diterjemahkan secara jujur ke dalam bahasa Indonesia, Tuhan atau sesembahan, atau bisa juga dewa, karena dewa ini kan dalam bahasa Bali juga artinya dari kata dewata itu artinya yang ilahi, sesuatu yang ilahi. Nah, begitu juga dalam bahasa-bahasa suku, misalnya dalam bahasa Batak, kata debata itu artinya Tuhan juga, gitu kan, sesuatu yang ilahi. Nah, jadi kalau mau diterjemahkan secara jujur, kata Elohim ini harusnya menggunakan kata Tuhan atau sesembahan. Atau kalau mau ke Araban, maka gunakan kata ilah. Ilah lebih cocok. Makanya dalam Alkitabul Muqaddas dalam Kejadian 1 ayat 1 digunakan begini. Fi'il badi khalaqal al-ilahu fi samawati wal ard. Menggunakan kata ilah, bukan kata
Allah. Gitu Pak. Ini saya tinggalkan aja nih Pak ya, kata Allah nih Pak ya. Bersadar lu. Gimana Pak Christian? Berarti aku tinggalkan aja lagi nih Pak ya, kata Allah ya. Ah, betul, tinggalkan. Bapak pakai, kalau Bapak mau fisiknya, Indonesian Literal Translation itu udah tinggal dikit ya sebenarnya. Indonesian Literal Translation tinggal dikit, tapi ada Indonesian Modern Bible yang fisik kami juga jual. Karena itu dari Indonesian Modern Bible itu dari Yayasan Anugerah Kebenaran Indonesia atau Yakin ya, dari gereja YHS. Kalau Indonesian Literal Translation dari Yayasan Lentera Bangsa atau YALENSA, dan ini dilindungi secara hukum, bahkan diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Gitu Pak? That's true. Betul. Udah Christian? Aman? Aman ya sekarang ya. Oh. Iya, mantap. Obat juga aku. Selama ini yang aku katakan Allah. Masuknya Allah ini. Makanya. Iya. Mantap. Jangan gunakan lagi. Ini juga Pak. Itu baru mantap. Siapa nama sebelah saya ini? Nah, aku pun juga cari benar enggak kira-kira benar enggak? Saya juga merasa paling benar juga. Tetapi saya belajar sama Pak ini, Pak Gabriel nih, tercerahkan juga. Aku tinggalkan aja lah nih. Jujur, itu baru Kristen sejati yang mau menerima pencerahan, yang mau menerima kenyataan. Karena gini Pak, Alkitab sendiri, Bible sendiri Pak, menuntut kita untuk menguji segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu yang ada padamu. Alkitab menyuruh kita untuk menguji. Masa kita cuma modal imani, cuma modal karena ini kan diterjemahkan dari lama, jadi nggak apa-apa. Orang-orang dulu kan nggak pakai. Ya kalau cuma begitu ya berarti kita iman buta. Kita harus menguji apa yang kita pegang sekarang ini. Saya pribadi Pak, saya mengkritisi LAI sampai ke akar-akar Pak. Saya, Chrisley, dan satu teman kami ya, itu sudah berdiskusi secara langsung bersama dengan pihak penerjemah inti Alkitab TB2, yaitu Dr. Pascalis Edwin sebagai tim penerjemah inti TB2, di mana dia sendiri Pak mengakui bahwa Allah ini adalah proper name ya, dan dia bahkan lucunya Pak mengatakan apa, nggak apa-apa kamu menyebutkan Tuhan, nama Tuhan apa saja, nggak apa-apa ya kan, ini kan konyol Pak. Maka kalau misalnya nggak apa-apa mau menyebutkan nama Tuhan itu seperti itu, sembarangan seperti itu, boleh nggak ketika saya sebut nama Tuhan saya Brahma? Kan nggak boleh. Boleh lah. Ya, Tuhan itu namanya suci Pak. Mana boleh Itu dia. Berarti kalau kita sembarang kita yang kena percaya sama Tuhan. Emangnya lu siapa? Betul juga. Berarti Iya, baru sadar Udah aku. selesai berarti. Udah Christian. Ini baru Jadi nggak perlu sadar. sama Bang. Kenapa? Berarti nggak perlu sama Bang Sadar. Chrisley. Bang Chrisley, ya berarti nggak perlu sama Bang Chrisley. Cukup sama Bang Gabriel. Kau sudah paham berarti ya. Harusnya dari dulu kau paham itu. Kau kalau naik itu ambisius sih Christian. Iya, aku kepengen Terlalu juga ini. ambisiusnya. Iya, makanya gini Pak, jangan terlalu ambisius terhadap sesuatu. Karena apa? Karena orang Kristen Boleh, itu egois. harus rendah hati. Rendahkanlah Tuh. dirimu serendah-rendahnya sampai tidak ada yang dapat merendahkanmu lagi. Tuh, ya betul. Juga. Iya, kau udah salah selama ini. Jadi sekarang udah benar ya. Ya benar lah. Benar juga katanya. Berarti yang saya selama ini yang ku sampaikan
ini kata yang selama ini yang gue bawakan pada yang selama ini saya bilang sama Bang Krisli merujuk kepada kutukan itu Bang ya. Iya Pak. Masa kita mau kutuk Tuhan kita setiap hari Pak? Iya betul juga. Masa kita mau mengutuki Tuhan kita setiap hari? Nggak Lebih tepat boleh, lagi ini Pak. sih, lebih punya jati diri sendiri gitu, Bang. Nah, iya, harusnya kita sebagai orang Kristen lebih harus punya tepatnya jati itu. diri. Betul. Betul. Jangan menyamakan dengan sesembahan orang lain gitu. Punya jati diri. Kita berasal Jadi, Pak, dari mana, itulah yang kita izin Pak Arum. gitu. Pak Gabriel. Pak Gabriel di mana? Lanjut Pak, gimana Pak? Ya, Lanjut. ini nama Yesus sama Yesua itu sama nggak kira-kira Pak? Oh, kalau antara Yesus dan Yeshua ini sama saja karena ini transliterasi. Beda kalau ya dari Yahweh jadi Allah, nah ini jauh Pak. Ya, kalau dari Yahweh jadi Allah ini jauh. Tapi kalau Yeshua ke Yesus ini masih serumpun, masih transliterasi karena transliterasi ini perubahan bentuk huruf, ya. Dimana contoh ya dalam bahasa Yunani tidak disebutkan Yeshua. Kenapa? Karena kalau disebutkan Yeshua itu bentuknya jadi feminim untuk perempuan gitu Pak. Kalau dalam bahasa Yunani maka digunakan Yesus atau Yesu. Dalam bahasa Yunani itu sama. Jadi ini bentuk perubahan huruf. Begitu juga dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab disebut Yashua atau Yashu karena orang Arab tidak bisa menyebut huruf E. Karena itu tergantung perubahan bentuk huruf dan dialek. Tapi kalau dari Yahweh jadi Allah, nah ini yang repot Pak. Jauh Pak. Gitu Pak. Oh ya betul katanya. Berarti sama Pak. Iya. Berarti sama ya Yesus sama Yesua ya. Sama kalau Yesus dan Yeshua ini sama. Ya, tapi kalau supaya lebih apa, terserah sih Bapak menggunakan nama Yesus atau nama Yeshua sama saja. Tapi kalau kembali kepada aslinya, maka nama aslinya adalah Yeshua Hamashiach. Itu nama aslinya Pak. Oke Pak. Izin Pak. Thank you. Izin ya Pak Arum. Saya mau belajar juga nih, banyak juga dokter nih. Biar otak saya ini nggak sengklak lagi. Oke, silakan. Iya Kau yang bilang ya, kau yang bilang aku lama-lama ini. Aku nggak bilang otakmu sengklek, tapi Iya, kau yang aku bilang sendiri ya. Aku sendiri ngaku ya. Aku sengklak tuh gimana? Oh rupanya aku sengklek rupanya betul. Nggak kata abang ini. Bang, izin Bang. Bang Gabriel. Silakan Pak. Izin itu sama nggak kira-kira namanya ada nggak kata nabi dan kata rasul di dalam terjemahan Ibrani itu Pak? Oh, kalau mengenai kata nabi, kalau dalam bahasa Ibrani itu kan nevi atau neviim, nabi atau para nabi. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu masalah karena ini adalah gelar, bukan nama. Nah, yang masalah adalah ketika dikatakan digunakan nama. Kalau nevi ini kan, ini adalah berbicara mengenai gelar kepada orang-orang pilihan. Nevi, tapi beda antara nabi dalam bahasa Arab dengan nevi dalam bahasa Ibrani, ini beda makna. Kalau nevi ya dalam bahasa Ibrani ini arti dari nevi. Kalau naba atau nabi dalam bahasa Arab ini kan berbeda. Sebenarnya nggak tahu juga artinya apa. Artinya adalah apa namanya, utusan Allah yang adalah penyambung lidah Allah. Ini kalau arti nabi dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam Alkitab, dalam Bible, bahasa Ibrani kata nevi, ini artinya adalah pelihat, penubuat. Makanya Adam bukan nabi, Abraham bukan nabi, Nuh bukan nabi. Nabi pertama, penubuat pertama, ya, itu adalah Musa yang menubuatkan mengenai Mesias, yang menubuatkan mengenai sang keselamatan yang akan datang. Itu nabi pertama, penubuat pertama.
gitu Pak. Kalau rasul, kata rasul ini bukan dari bahasa Arab pertama, tapi bahasa Malta, ya. Dan gelar rasul ini dan gelar rasul ini diberikan oleh orang-orang di Malta kepada Rasul Paulus. Arti rasul dalam bahasa Malta itu dari kata ras dan sul, yang artinya adalah kepala umat atau pemimpin umat. Bukan bahasa Arab. Gitu Pak, kalau kata rasul ya, gitu. Berarti izin Pak, saya belajar juga. Kalau Bapak bilang bukan nabi, jadi Adam dan Hawa ini siapa sih? Adam dan Hawa manusia pertama Pak. Kalau nabi dalam misalnya nabi dalam Ya pandangan maksudnya gini Pak, izin Pak. Bapak tadi kan mengatakan Adam itu bukan nabi dan Abraham itu bukan nabi. Terus Bukan. Adam dan Abraham ini siapa? Rasul atau nabi? Kalau Adam itu adalah manusia pertama, seperti yang saya bilang tadi. Nabi itu atau Nefi itu adalah penubuat. Nah, Adam tidak pernah menubuatkan apapun. Adam tidak pernah menyampaikan mengenai nubuatan tentang Mesias. Nefi itu adalah pelihat penubuat tentang kedatangan sang Mesias. Ya, jadi Adam ini hanya manusia pertama. Kalau Abraham adalah bapa orang-orang beriman atau bapa bangsa-bangsa. Sesuai dengan Kejadian 17 dikatakan namanya sebenarnya Abram, lalu diganti oleh Tuhan menjadi Abraham atau Avraham, yang artinya adalah bapa bangsa-bangsa. Gitu Pak, Abraham bukan nabi, tapi dari dialah muncul keturunan para nabi. Karena dari Abraham muncul Musa nih, tanpa Abraham nggak ada Musa. Dia nenek moyangnya para nabi, Pak. Abraham itu. Berarti puncaknya itu Pak. Berarti puncaknya itu ke Abraham Pak ya. Baru ke Musa, baru ke lain-lain gitu. Oh, berarti leluhurnya Adam berarti Abraham sih Pak. Bukan leluhurnya Adam, tetapi Abraham leluhurnya para nabi. Karena Adam bukan nabi nih, Pak. Abraham leluhurnya para nabi, bapak bangsa-bangsa. Karena Abraham adalah keturunannya Adam, gitu loh. Abraham. Kayak gini, Adam adalah manusia pertama. Dari Adam, ya lahirlah anak-anak yang nantinya akan meluas ke seluruh bumi. Dari Adam turun sampai ke Nuh, sampai kepada Sem. Nah, dari Sem inilah terus turun sampai kepada Avraham atau Abraham. Nah, namanya kan awalnya adalah Abram, lalu diganti oleh Tuhan menjadi Avraham atau Abraham, yang artinya apa? Artinya adalah bapa bangsa-bangsa. Karena dari dialah lahir Ishak, dari Ishak lahir Yakub yang namanya diganti menjadi Israel. Dari Yakub yang adalah Israel muncul ke-12 suku Israel. Ya. Nah, dari ke-12 suku Israel salah satunya adalah Yehuda. Dari Yehuda turun terus sampai kepada Yesus, yaitu Mesias. Dari salah satu anak Yakub, yaitu Lewi, turun terus sampai kepada Musa, yaitu nabi pertama. Gitu, Pak. Pak, bangsa sadar aku Pak. Makasih lah Pak, ampun kali ya Pak. Untuk aku nggak masuk neraka nih Pak. Ampun kali ya Pak. Maaf lah Pak. Udah ya. Sampaikan aku Pak ya. Udah selesai ya. Iya betul dulu. Silakan Kang Dito. Ada yang mau disampaikan nggak, Kang Dito? Ya silakan Kang Dito. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan memberkati Bapak. Silakan Kang Dito. Ya, kalau hal tentang Allah, nama Tuhan kami umat Islam, saya rasa sudah clear kan gitu. Jadi Kristen akan punya jati diri, tapi kalau menggunakan Elohim saya rasa nanti akan beda sama, bukan menjadi gesekan sama Islam, tapi gesekan sama Yahudi.
Kan itu, tapi memang karena rujukannya adalah perjanjian lama juga memang diakui oleh Kristen. Ya saya rasa clear enough dengan kita. Cuman ada tadi itu yang tentang rasul ya. Rasul itu bahasa dari mana? Mata. Dari Malta. Saya belum pernah membaca literasi itu. Yang jelas kalau sesuai dengan nas atau kitab suci, rasul itu dikatakan dalam Al-Quran, Rasulullah. Ini ilaikum Rasulullah. Jadi bahkan Nabi Isa alaihissalam di dalam surah Al-Raf ayat yang ke-6, As-Saff ya maksud saya, ayat yang ke-6, dan juga di surah Maryam ayat 30, qala inni abdullah atani al-kitab. Jadi abdi Allah, dia dijadikan nabi juga. Jadi nabi, rasul itu kalau umat Islam ya meyakini itu yang kami baca di dalam ayat suci Al-Quran. Dan memang negara kita ini minim kosakata. Gitu, minim kosakata. Betul. Cuman kalau kita mau berdiskusi tentang linguistik ya panjang ceritanya nanti. Cuman minimal tentang nama Allah ini sudah diyakini. Dan ya saya apresiasi dengan Chris Lee, Yot, kemarin Pak Tom ya. Sekarang saya nggak tahu Pak Tom Jerry itu masih kemana. Karena lagi ya, liburan dia, Bang. Lagi liburan. Ya, sama kayak Nathan, saya mungkin udah berapa tahun yang lalu ya kita diskusi. Cuman sekarang arahnya lebih meluruskan orang Kristen. Udahlah, jangan ke Islaman. Kalau memang masih mau menggunakan nama Allah, ya nggak sekalian aja kalian ikutin debater yang langsung syahadat. Pakai peci, pakai sarung, sekalian aja lah di gerejanya gitu kan, kasih toa, baca amsal, kan nggak enak itu. Betul. Jadi makanya kan saya bilang kan Dito. Makanya kan saya bilang kan Dito, kalaupun mau ke Arab-Araban, maka gunakan kata ilah. Karena ilah ini kan umum. Ya toh? Itu kalau mau ke Arab-Araban. Jangan gunakan Allah ini, jangan gunakan Allah ini. Gitu loh. Jadi kalau mau mau ke Arab-Araban, gunakanlah kata ilah. Jangan gunakan Allah, repot nanti kalau dikejar datanya, ya kan? Tapi saya bersyukur sih si Christian udah tersadarkan. Soalnya saya udah 2 kali ngomongin sama dia itu, jangan menggunakan kata Allah, kata Bapa atau Tuhan aja. Karena itu menyangkut surat Al-Ikhlas di Al-Qur'an gitu loh. Kau pasti kena maki dan kau dibilang penghujat karena memang aslinya kita nggak menggunakan itu. Tapi ngeyel dibilanginya. Nah, hari ini ketemu Bang Gabriel kan selesai kan gitu. Iya, makanya saya bilang kan tadi, tanpa orang Kristen menghujat Islam, tanpa orang Kristen merendahkan Islam, ya, tanpa orang Kristen memaki-maki Islam, kitab terjemahannya yaitu LAI sudah lebih dulu menghujat Islam. Ya, bukan tentang Allah punya anak, bukan. Bahkan seperti yang saya bilang tadi dalam Hakim-Hakim 8 ayat 33, nama Tuhannya Islam disetarakan, bahkan digunakan sebagai dewa Baal. Nah, ini yang bahaya. Nah, apakah orang Islam akan terima ketika nama Tuhannya ya disamaratakan, digunakan untuk Baal? Nggak mungkin Islam terima. Lebih parah lagi dalam Ulangan 32 ayat 17. Kata Allah di sana adalah roh jahat. Nah, repot kan? Repot. Gitu loh. Betul Bang. Betul. Tapi ya memang si Christian itu kan kalau setiap naik komal Muslim itu tantrum dia. Tuh ya setidaknya dia udah ada pemahaman, mungkin dia mau membuka diri untuk membaca-baca lagi buku-buku mungkin. Karena mungkin sebelumnya nggak pernah membaca buku-buku. Ya, hal yang harus dilakukan sih saya bisa berikan advice. Pak Arum kan juga pendeta. Coba dikonsilikan lagi, tarik semua Bible yang beredar menggunakan sama Kan
ada lagi terjemahan-terjemahan berikut, orang-orang akan terpaku kepada terjemahan yang sudah pas itu, maka tidak akan ada lagi produksi-produksi baru, cuan kagak masuk kan gitu. Oh, nggak masuk. Gitu. Jadi ini strategi bisnis gitu loh. Strategi bisnis ini saya bilang. Iya. Saya tahu sih, saya tahu. Cuman begini loh. Kalau pendeta, saya yakin mencerahkan jemaat juga menggunakan Bible. Yang itu haram. Kan menggunakan Bible juga. Ini baju juga Bible. Tapi saya gini, Kang Dito, saya dari awal bulan November, kemudian diberikan kepercayaan untuk di bulan Desembernya, itu saya tidak menggunakan kata itu, Kang Dito. Seriously, saya sudah tidak pernah menggunakan kata itu. Ya bagus sih. Cuman ya minimal yang tertulis itu yang dikoreksi juga oleh pendeta, oleh jemaat ya pada waktu pendeta berbicara di atas mimbar, mari kita buka. Tapi ya itu enggak. Kalau di tempat saya enggak mari kita buka sih, Kang Dito. Gimana? Marilah kita dengarkan firman Tuhan, kan gitu. Kalau hanya mendengarkan, jemaat itu bawa Bible. Mendengarkan? Ya, jemaat bawa Bible enggak. Lah terus mereka beli Bible buat apa? Ya di rumah mereka aja buat baca-baca. Oh, itu nanti dikasih PR gitu ya. Nanti di rumah ini mungkin ya enggak. Mungkin karena kan mereka udah ada HP juga kan. Iya. Nah, elektronik kan. Kalau akses ke situ masih ini, tapi kebanyakan kalau Bro Arum, kira-kira pertanyaan paling sering ditanyakan oleh jemaat itu apa terkait dengan Bible? Jarang sih pertanyaan, paling kemarin itu mungkin dia nonton diskusinya siapa namanya, Bang Juma mungkin ya, dosen kristolog itu, Bang Fandi mungkin ya, tentang perpuluhan itu. Makanya dia bertanya, memang DM dulu dia bisa ngobrol. Nah, ditanya tentang itu kan. Karena di kita kan memang ada perpuluhan kan, beda sama KBP atau yang lain mungkin nggak terlalu masalah perpuluhan. Tapi kalau di karismatik itu perpuluhan harus wajib gitu. Itu sih yang ditanyain mungkin. Oke, itu seputaran itu. Berarti minta pertanggungjawaban dong sebenarnya. Benar nggak? Karena dia nggak memahami kan, itu kan ucapan Bang Juma, beda lah sama kita yang memberikan informasi tentang itu. Kalau Bang Juma kan memang pemahaman Bang Juma seperti itu, masa mau kita mau mencegah orang memahami seperti itu, ya biarkan lah, pemahaman kita kan ada sendiri gitu. Kalau dengan Bro Nathan sekian lama, mungkin hampir 2 tahun ya, nggak satu room, dan kita nggak pernah lihat Bro Nathan buka komal. Tapi maksudnya mungkin saya yang nggak nge-tracing gitu loh. Cuman di sini kita ketemu lagi. Kalau kemarin sempat ketemu sama Chris Lee dan Yod di tempatnya Ivan, sekarang di tempatnya Pak Pendeta Arum. Tapi minimal visi misinya itu konsisten. Saya suka orang-orang intelek yang konsisten. Tapi kembali lagi, jemaat ini kan kadang ya apa sih lu kan gitu, balik lagi mereka bilang ala bapak. Nah, itu makanya. Iya, makanya contohlah kayak Pak Christian tadi kan. Memang banyak jemaat-jemaat yang seperti itu, yang penting kita udah baca, yang penting kita dengar, yang penting kita mengimani, udah selesai. Nah, ini yang repot. Kalau standarnya hanya seperti itu, tidak mau mempelajari, tidak mau untuk supaya mengkaji secara dalam. Karena kalau kita hanya modal imani saja, ya gimana ya, aku bilang ya, nggak akan dapat inti poin dari apa yang kita baca dari Alkitab itu. Cuma sekedar baca lewat gitu aja jadinya, gitu loh. Iya. Syukurlah.
Tinggal kalau Ya Kang Dito kan tahu lah, generasi kita sekarang kan generasi Gen Z ya, Gen Z ya. ya Yang cuek dengan fakta sejarah dan buku-buku ya. Jadi Betul. taunya mereka itu ya dunia internet. Ya mau gimana? Mereka nggak akan peka gitu loh. Ya kita ya ada ekstra juga sih, ekstra untuk memulihkan pola pikir untuk suka membaca itu kan sulit kan gitu. Ya itu juga sama dengan misalnya contoh ada jamaah-jamaah awam dari saudara-saudara Islam yang nggak terlalu memikirkan mengenai agamanya, lebih berpikir tentang duniawi. Ini oknum-oknum ya, yang saya bicarain oknum-oknum dalam Betul, saudara-saudara Islam, ada juga yang seperti itu. Nah kalau kita mau paksa ya nggak bisa juga, mereka udah berpendirian seperti itu, apakah kita bisa maksa? Nggak bisa, tapi setidaknya Sulit. kita sudah menyampaikan. Setidaknya betul Gitu loh. setidaknya. Gitu. Bener nggak Bang Ito? Kayak gitu. ya betul, karena ya itu tadilah, manusia itu kan yang bisa dibedakan antara yang berilmu sama tidak. Kalau yang berilmu ya pastinya menganalisa, mencari suatu kebenaran. Tapi kalau yang ya susul saja hanya ngikutin apa yang ada, ya terkungkung seperti kata dalam tempurung kan gitu. Makanya banyak juga orang Islam yang kemudian membaca Bible, wah ini ada nama Allah, akhirnya apa? Murtad. Kan itu tujuannya memang sebenarnya. Itu sih bro. Makanya saya tidak salahkan ketika ada Islam yang selalu mempertanyakan mengenai kata Allah, karena apa ya, orang Kristennya saja tidak sanggup untuk menjelaskan mengenai kata Allah ini, hanya berpatokan oh kata ilahi sudah begitu, mau gimana lagi gitu kan, terima aja udah. Repot kalau begitu. Apalagi ada pengajar-pengajar yang menekankan Allah itu gelar, Allah itu generik, tapi nggak bisa dibuktikan gitu. Cuma modal ngomong doang. Apalagi kayak misalnya contoh si Elia Myron sampai mengatakan Tuhan nggak butuh nama. Nah kalau Tuhan nggak butuh nama, lalu bagaimana kita mengenal dia dong? Siapa yang kita sembah, siapa yang kita kenali kalau Tuhan nggak butuh nama? Ya kan? Repot kalau Tuhan nggak butuh nama. Betul. Nanti salah-salah malah salah sembah gitu kan. Makanya ketika Paulus misalnya ya, ketika Paulus melayani di Athena, lalu dia melihat patung-patung yang disembah oleh orang-orang di Athena, dia katakan apa? Kalian menyembah ilah-ilah yang tidak kalian kenal. Nah kalau kita juga mengatakan bahwa Tuhan nggak butuh nama, kita tidak tahu nama Tuhan, kita tidak kenal siapa Tuhan kita, apa bedanya kita dengan penyembah berhala yang tidak mengenal siapa Tuhan mereka, siapa ilah mereka, siapa yang mereka sembah? Apa bedanya? Gitu loh. Kalau Islam kan udah clear nih Islam, nama Tuhannya mereka itu Allah, ya toh? Udah clear Islam, nggak dipermasalahkan lagi soal itu. Walaupun ada juga oknum-oknum yang mengatakan kata Allah itu dari al-ilah. Itu juga kan ada tuh Bang Dito toh, Kang Dito, oknum-oknum seperti itu. Tapi kan itu yang diperdebatkan hanya tentang izimnya saja, hanya tentang dalam ilmu nahwu dan sorofnya saja. Tapi tetap orang Islam seluruhnya mengakui nama Allah itu sebagai nama dari Tuhannya mereka. Gitu loh. Tapi kalau orang Kristen ditanya siapa nama Tuhanmu, ada yang bilang Allah, ada yang bilang Tuhan nggak butuh nama. Nah, repot. Iya, ya inilah diskusi yang sebenarnya diskusi gitu loh, bukan ke arah mau saya diserang, saya harus begini kan gitu kebanyakan teman-teman Kristen. Padahal banyak orang-orang yang seperti saya 25 tahun saya meninggalkan kekristenan. Tidak ada tuh saya berniat Brunatan karena udah tahu bahwa nama Allah itu Tuhannya orang Islam. Pernah nggak saya bilang, bayangkan, ayo masuk Islam, kalau enggak aku begini ini tahu, kan nggak pernah. Bro Arom juga sampai sekarang pun kalau kayak kemarin setelah diskusi dengan Kodondi,
Ada nggak Bro Arom dipaksa masuk Islam? Enggak juga. Ya, di tempat saya juga sudah jam 12 siang. Saya izin dulu mau ke. Oke lah, mungkin kita rungkatkan Ya dulu udah, kali ini. terima kasih. Saya juga mau makan siang Pak juga. Arom ya, Makasih udah banyak. kasih kesempatannya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Saya yang makasih juga. banyak sudah mencerahkan si Christian. Jadi next kalau Udah saya tugas ketemu di saya. room muslim dia nggak tantrum lagi itu. Iya. Ya udah, terima kasih Pak Arom Oke, ya. Tuhan thank you, Yesus thank you, memberkati. Shalom. Thank you, shalom, thank you.